Penasihat hukum Riki Rizal menjadi sorotan seusai menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada saksi ahli hukum pidana pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember 2022. Pertanyaan itu dianggap blunder oleh sebagian orang karena justru memberatkan kliennya. Alih-alih mendapat jawaban yang bisa meringankan, pertanyaan dari penasihat hukum itu justru diduga memberatkan Riki Rizal. Penasihat hukum Riki Rizal meminta penjelasan ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Alpi Sahari, terkait pidana yang menjerat kliennya. Menurut Alpi Sahari tak perlu ada perintah dari aktor intelektual kepada pelaku penyerta untuk dijerat kasus tindak pidana. Ia berujar berkaitan untuk memfaktakan ada kesepakatan dan ada meeting of mind antara para pelaku. Serta cukup dengan kesadaran mengerti pihak-pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Jawaban Alpi Sahari itu tentu saja dianggap tak meringankan Riki Rizal dan justru malah memberatkan. Lantaran Riki Rizal tetap dinilai sebagai orang yang turut serta dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Padahal umumnya penasihat hukum akan melayangkan pertanyaan yang bisa meringankan hukuman kliennya. Selain itu pertanyaan berikutnya juga sama, yakni terkait apakah pantas Riki Rizal dijadikan terdakwa. Dengan tegas Alpi Sahari pun mengatakan bahwa Riki Rizal memang pantas didudukan sebagai terdakwa. Mendengar pernyataan tersebut, Riki Rizal pun tampak langsung lesu. Ia meletakkan dagunya di atas meja. Kemudian penasihat Riki Rizal pun mempertanyakan dasar yang digunakan saksi ahli dalam membuat kesimpulan terhadap Riki Rizal, Putri Chandrawati, dan Kuatmaruf. Saat itu penasihat Riki Rizal mengatakan bahwa ahli yang membuat kliennya menjadi terdakwa. Hal tersebut buru-buru dibantah oleh Alpi Sahari yang tak terima jika dirinya disebut menjadi penyebab Riki Rizal dan kawan-kawan dijadikan tersangka. Menurutnya, dirinya penting menjelaskan hal tersebut karena pernyataan penasihat hukum dianggap sangat fatal. Kemudian ia pun menjelaskan alasan mengapa Riki Rizal pantas dijadikan terdakwa. Lalu dalam hal tersebut saya ingin bertanya kepada ahli, apakah posisi terdakwa pantas untuk didudukan sebagai terdakwa dalam kasus ini? Itu yang pertama. Kedudukan terdakwa ini kurang jelas tadi kronologisnya. Yang penting di dalam hukum itu, ya, pelaku peserta, ada pelaku yang dia fultoid melakukan suatu perbuatan, ada pelaku yang dia tidak melakukan perbuatan karena dia bukan perluasan dari perbuatan pidana. Mohon maaf ahli, mohon dipersingkat saja iya atau tidak karena waktu kita terbatas. Nah, ya. Ini masalahnya, kita jawab senaikan itu karena kita ahli Pak, jadi ahli harus menggunakan argumen ya, hukum mungkin dan kalau lain waktunya sebagainya. panjang saya setuju. Kalau senap sendiri nanti saya salah Pak. Ya kan begitu ya. Dalam hal bukan ini pembenaran, menemukan kebenaran material Pak. Betul, Kan sepakat. begitu dia. Makanya waktunya harusnya tidak dipersingkat. Ya, sepakat saya. Lanjutkan Bapak. Waktunya kurang Pak, nanti kita kuliah saja Pak. Mungkin itu. Lanjut. Sudah haus Pak. Pak, silahkan dilanjutkan Pak Alfi. Pertanyaannya Pak tadi. Yang tadi iya atau tidak, singkat saja. Apa itu tadi? Coba. Ber- Ulangi lagi. Kalau udah agak siang nih, agak haus ini Pak. Pantas atau Supaya jangan apa tidak? kali kita. Oke. Lanjut. Dari poin-poin singkat yang tadi saya sampaikan, Iya. apakah pantas terdakwa RR ini didudukan sebagai terdakwa dalam perkara ini menurut ahli? Pantas, ya. Pantas. Oke. Selanjutnya ya. Lalu menurut ahli, kualifikasi mana yang masuk pada diri terdakwa RR? Apakah Sebagai orang yang turut Sebentar. serta. saya belum selesai. Apakah melakukan perbuatan persiapan atau menolong? Oh itu beda lagi Pak. Oke. Itu 56 Pak. Nah ini kita Oke. bukan bahas tadi 55-nya Pak, itu beda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.